Hu Ben berkata dengan wajah rendah hati. Bagaimana mungkin? Kamu dan aku telah menjadi tuan dan pelayan selama bertahun-tahun. Aku juga tahu karaktermu. Mudah untuk terburu-buru. Kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya ketika kamu melakukan sesuatu di masa depan. Ye Yao Huang menepuk bahu Hu Ben dan berkata, pelajaran Kaisar Iblis benar, aku pasti akan mengingatnya, cepatlah dan silakan masuk. Hu Ben memberi isyarat tolong. Raja Iblis Ye dan Putri Yixia masuk ke rumah Hu Ben, dan meja makanan lezat telah disajikan. Hu Ben dengan hangat menghiburnya, Ye Yao Huang makan dengan sangat gembira, dan bahkan minum anggur dengan Hu Ben. Putri Isa masih waspada pada awalnya, tetapi kemudian melihat bahwa tidak ada yang terjadi, jadi dia mengendurkan kewaspadaannya. Setelah minum dan makan, Raja Iblis Ye dan Putri Isa meninggalkan rumah Hu Ben. Sepanjang perjalanan kembali ke istana, hati Putri Isa benar-benar lega. Isa, aku baru saja mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa, bahwa Hu Ben sangat setia, tidak mungkin menyakitiku. Tidurlah lagi, aku juga akan istirahat. Raja Iblis Ye terhuyung-huyung kembali ke kamar, tampaknya mabuk terlalu banyak. Melihat hal tersebut, Putri Isa pun kembali ke kamarnya. Tetapi saat ini, di rumah Hu Ben memandang ke arah istana dengan dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan muncul, dan berkata kepada geng harimau, Kakak Hu Ben, bagaimana kabarmu? Apakah kamu berhasil? Kakak Li Xing, jangan khawatir, aku sudah memasukkan obatnya ke dalam makanan untuk dimakan oleh Raja Iblis dan Putri. Besok obat mereka akan bekerja. Hu Ben berkata dengan senyum dingin. Itu bagus. Orang-orang yang saya bawa juga siap untuk berada di tempat. Besok, selama khasiat obat mereka berlaku, saya akan memimpin orang untuk menyerang kota kerajaan iblis. Pada saat itu, kakak Hu Ben akan menjadi respons internal kita, dan Demon Imperial City akan menjadi milik kita. Li Xing berkata dengan penuh semangat. Yah, besok aku akan meminta orang kepercayaanku untuk bersiap, selama ada yang tidak berani menuruti perintahku, aku akan membunuh tanpa ampun. Ada cahaya dingin di mata Hu Ben, dan Hu Ben yang sudah menghitam menjadi sangat kejam terhadap bangsanya sendiri. Li Xing tertawa, lalu sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Ye terbangun oleh kebisingan, dan kemudian menghadapi ketidaksenangan dan berkata, siapa yang membuat banyak keributan di luar, kenapa kamu tidak membiarkan aku tidur? Kaisar Iblis, itu tidak baik, itu tidak baik. Penatua Pei berlari ke kamar Ye Yao Huang dengan wajah penuh kecemasan. Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat masuk ke sini tanpa pemanggilan Ye Yao Huang, tetapi hari ini Penatua Pei masuk. Penatua Pei, apa yang terjadi? Melihat tatapan cemas Penatua Pei, Ye Yao Huang tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Yao Huang, ada yang salah, bahwa Li Xing membawa banyak tentara dari kota Raja Mingli, dan mulai menyerang kota Yao Huang kita. Tetua Pei berkata, apa? Ketika Ye Yao Huang mendengar ini, dia langsung melompat dari tempat tidur, dan kemudian bertanya, apakah Li Xing satu-satunya yang memimpin pasukan? Apakah Raja Li sudah datang? Itu sebabnya saya tidak melihatnya. Sekarang Jenderal Hu Ben memimpin orang untuk melawan di gerbang kota. Tetua Pei menjawab. Ketika Ye Yao Huang mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata, kedua keluarga kita tidak pernah mengalami konflik sebesar ini selama bertahun-tahun. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Li Xing ini? Jika ayahnya tidak muncul, dengan kekuatannya, dapatkah dia memimpin orang untuk merebut kota kekaisaran iblisku? Kaisar Iblis Ye tidak percaya bahwa dengan kemampuan Li Xing, dia dapat memimpin orang untuk menyerang kota kaisar iblisnya. Jika itu masalahnya, dia, Kaisar Iblis, tidak perlu melakukannya lagi. Ayah, ada apa? Putri Isa juga bangun saat ini, dan bertanya setelah mendengar keributan di luar. Kemudian Li Xing membawa orang untuk menyerang kota kekaisaran iblis kita. Kata Raja Iblis Ye, apa? Apakah dia gila? Apakah karena aku tidak ingin menikah dengannya sehingga dia ingin menyerang kota kekaisaran iblis kita? Putri Isa sangat terkejut, dia tidak menyangka Li Xing begitu berani. Jangan bicarakan itu, ayo keluar dan lihat situasinya. Jika Li Xing yang menyimpan dendam dan memimpin seseorang untuk menyerang kota kekaisaran iblisku secara impulsif, aku akan menghukumnya dan melepaskannya. Tapi jika sudah direncanakan sejak lama, dan Raja Li mengetahuinya, maka kali ini kita akan secara resmi menyatakan perang dengan Raja Mingli.
Demon Emperor Yihe membawa Putri Isa ke gerbang kota. Pada saat ini, di luar gerbang kota yang luas, Li Xing memimpin sekelompok tentara berbaju hitam duduk di sebelah Li Xing, seekor gajah dengan ketinggian lebih dari 10 meter terus mengaum. Hu Ben memimpin penjaga kota kekaisaran, dan mereka semua siap untuk saling berhadapan. Melihat Kaisar Iblis Yihe datang, Hu Ben buru-buru berkata, "Kaisar Iblis, tempat ini terlalu berbahaya, kamu harus kembali ke istana." "Apa bahayanya? Jika hanya Li Xing yang datang, apa yang bisa dia lakukan padaku?" Yihe Yao Huang tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Berdiri di tembok kota, Yihe Yao Huang memandang Li Xing di bawah, dan berkata dengan wajah tegas, "Li Xing, karena kamu berani memimpin pasukan untuk menyerang kota Yao Huangku, apakah ini niat ayahmu?" "Tentu saja, kamu bajingan tua, kamu mundur dari apa yang kamu katakan, dan bermain dengan Mingli Wangcheng saya, bagaimana mungkin ayah saya menelan nafas ini?" Li Xing mendengus dingin. "Li Xing, kamu sangat berani mengatakan itu tentang ayahku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Melihat Li Xing menyebut Yihe Yao Huang sebagai orang tua, Putri Yixia sangat marah. "Hahaha, hanya karena kamu ingin membunuhku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orangku telah mengepung seluruh kota kekaisaran iblismu?" Li Xing tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi sombong di wajahnya. "Li Xing, tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa, jika aku ingin membunuhmu, itu hanya masalah bernafas. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, bawa orang keluar segera, jika kamu menungguku marah, tidak ada dari kalian yang bisa pergi." Itu adalah angan-angan untuk menyerang kota kekaisaran iblisku hanya dengan orang sepertimu. Yihe Yao Huang terlihat jijik, dia sama sekali tidak memandang rendah Li Xing, jika dia ingin membunuh Li Xing, dia bisa melakukannya sekarang, bahkan jika Li Xing membawa begitu banyak tentara, di mata Yihe Yao Huang, itu semua semut. Langsung saja, ini dia suasana Bali dari Taman